dalam Avatar? Pernah? Nah, kira-kira Avatar yang jadi pemerannya itu manusia bukan? Manusia ya? Tapi kenapa jadi kelihatan warna biru? Ya. Kira-kira dia menggunakan apa? Apa itu AI? Coba Adin. Kira-kira apa itu AI, Din? Apa pengertiannya? Nggak tahu. Ada yang tahu? Ladies? Oh, masih bingung? Masih. Oke. Kalau seperti itu akan berkaitan dengan pelajaran yang Ibu berikan di hari ini. Kita akan tahu AI itu apa, kemudian pengoperasiannya, pengaplikasiannya, dan kolaborasinya itu seperti apa. Sudah siap untuk materi hari ini? Siap! Yang pertama, judulnya adalah pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuannya pembelajaran kita ini apa. Yang pertama, silakan Agustin, tujuan yang pertama dibaca. Yang pertama yaitu siswa memahami pengertian kecerdasan artifisial. Oke, siswa memahami pengertian apa itu kecerdasan artifisial atau AI, artificial intelligence. Ya, kalau AI itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya itu adalah kecerdasan artifisial. Oke, yang kedua, silakan Anja. Siswa mengetahui pengoperasian dan pengaplikasian kecerdasan artifisial. Oke, setelah materi ini, Ibu harapkan kalian mengetahui pengoperasian dan pengaplikasian kecerdasan artifisial itu seperti apa. Yang terakhir, coba Siti Aziza. Siswa mendapatkan kolaborasi dengan perangkat AI untuk menyelesaikan tugas spesifik. Oke, siswa menerapkan kolaborasi dengan perangkat AA atau kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas. Nanti Ibu akan berikan tugasnya pada kalian. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar pendengaran, dan karakteristik manusia lainnya. Itu berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi Bu pengertian yang lain? Ada. Seperti yang pertama ada dari John McAfee. Kita menyebutnya itu Bapak AI. Beliau menyebutkan AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ada lagi, ada Eli Rich. Beliau adalah pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence. AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang terakhir, itu ada berdasarkan IBM di tahun 2020. IBM itu adalah komite global dalam teknologi AI. AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Itu adalah beberapa penelitian tentang kecerdasan artifisial. Di sini ada karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau machine learning. Kemudian karakteristik selanjutnya ada mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kenapa dia bisa beradaptasi? Karena kita sebagai penggunanya terus-menerus memberikan data pada dia. Ya, dengan prompt yang kita tuliskan, misalkan. Jadi, kalau misalkan pertanyaan ini, berarti datanya adalah ini. Kalau misalkan masalahnya ini, berarti pemecahannya adalah seperti ini. Jadi diolah di dalam AI. Karakteristik selanjutnya, bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang namanya algoritma, kemarin kalian sudah belajar, berarti dia sistematis, ya. Berarti KA ini berdasarkan data yang sistematis dan juga dia itu model prediktif alias memprediksikan apa jawabannya atau memprediksikan apa yang akan terjadi. Itu AI. Yang terakhir
tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi yang berdasarkan data itu tadi. Dia kan sudah yang banyak. Jadi AI itu dia nggak punya perasaan, dia hanya punya data atau berdasarkan instruksi. Sedangkan kalau manusia, dia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide. Betul atau tidak? Betul ya. Kalau kita pasti punya inisiatif, punya inovasi, tidak hanya sebatas data yang ada pada AI. Oke. Ada lagi? Untuk AI itu belajar dari data dan program yang diberikan. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jelas, karena AI berbeda, ya kan? Sedangkan manusia bisa berpindah tempat? Bisa. Bisa ke kanan, bisa ke kiri? Bisa. Bisa dari pengalaman dengan manusia-manusia lain? Bisa. AI bisa ngobrol nggak sama AI yang lain? Bisa. Ya, itu salah satu pembeda kita dari AI. AI hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. Betul ya? Betul tadi. AI hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Itu yang jelas-jelas membedakan AI dan manusia. Kemudian ada prinsip kerja kecerdasan artifisial. Prinsip kerja AI ini berdasarkan masukan, kemudian proses, dan luaran atau output. Di masukan ini ada data, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa perintah suara, bisa berupa teks, ataupun bisa berupa gambar. Ketika data-data ini yang berupa pertanyaan, suara, teks, atau gambar masuk ke dalam AI, maka dia akan diproses dengan pelatihan data seperti ini. Algoritma kecerdasan artifisial. Jadi algoritmanya akan bekerja berdasarkan perintah data ini. Yang terakhir ada output berupa prediksi dan output lainnya, bisa berupa keputusan, bisa berupa hasil karya seni, bisa berupa prediksi ataupun saran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Apa itu AI? Apa itu prinsipnya? Bagaimana prinsip kerjanya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti next. Pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Yang pertama ada input data. Jadi pengoperasiannya itu yang pertama adalah penginputan data atau pengumpulan data, kemudian pemrosesan data diproses menggunakan algoritma, kemudian ada pelatihan model dilatih menggunakan data, kemudian ada intervensi atau mengambil keputusan dan memberikan prediksi. Terakhir ada output atau tindakan hasil pemrosesan dalam bentuk jawaban, rekomendasi, tindakan atau tindakan umpan balik dan pembelajaran berkelanjutan atau belajar dari kesalahan atau masukan pengguna. Itu prinsip pengoperasian dari perangkat kecerdasan artifisial. Jadi ada inputnya, ada pemrosesan, pelatihan model, intervensi, dan ada output, kemudian ada umpan balik. Jadi kalau misalkan ini kurang bagus nih hasilnya, berarti ditambahin lagi itu datanya. Ini kurang bagus nih jawabannya ini, berarti ditambahin lagi datanya. Sehingga AI akan terus memproses data dan output input hasilnya akan gitu. Contoh perangkat yang menggunakan kecerdasan artifisial, smartphone. Punya HP? Punya. Dia menggunakan face unlock atau kamera AI. Ada ya? Sekarang kalau HP zaman sekarang kameranya itu ada AI, kamera AI yang mendeteksi wajah biasanya. Atau misalkan agak bening-bening dikit, gitu ya? Smartphone itu pakai apa? Atau kecerdasan artifisial. Ada juga smart speaker, itu Google Home atau Alexa. Atau juga robot edukasi, kelas. Ada kamera pengawas pintar, CCTV, ya. Ada aplikasi rekomendasi berupa misalkan YouTube atau Netflix. Yang terakhir, AI juga dipakai pada perangkat mendeteksi penyakit berbasis citra medis. Berarti di seluruh bidang ini hampir menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, akhirnya kita sampai di kolaborasi manusia dan KA pada berbagai bidang. Jadi AI ini bisa kita kolaborasikan dengan kebutuhan kita, ya, manusia. Terutama di beberapa bidang atau hampir semua bidang. Contohnya
sampai 5 hari karena menggunakan tangan. Tapi kalau sekarang dengan AI dia bisa 10 menit langsung jadi mempercepat pekerjaan dari manusia itu sendiri. Ada juga untuk penelitian dan analisis data. AI memproses data besar dan manusia berfokus pada interpretasi. Jadi manusia hanya fokus pada hasilnya saja. Bisa juga untuk penyuntingan tulisan. Nanti AI bisa memeriksa tata bahasa dan manusia akan memastikan makna yang tepat dari hasil AI tersebut. Ada juga untuk pemrograman jelas. AI bisa menulis kode dan manusia melakukan validasi serta optimalisasi. Kalian pernah belajar tentang pemrograman? Belajar pemrograman apa? Arduino Uno. Bahasa apa itu? Menggunakan bahasa C++. Itu hebat ya. Kira-kira di bidang pendidikan digunakannya untuk apa? Mencari jawaban. Mencari jawaban tapi tidak saat ulangan ya. Menggunakan apa? Ya, AI apa? GPT. Ada lagi? GPT. Oh ya, yang ini ya, download Play Store ya. Oke, terus ada lagi? Pakai Gemini AI di Google ya. Terus ada lagi? Meta AI di WA. Oke, ya. Itu salah satu pemanfaatan dalam bidang pendidikan yang biasa dilakukan oleh siswa. Ya. Kalau untuk guru, ibu pribadi misalkan menggunakan Canva, menggunakan Canvas, menggunakan Whiteboard, itu bisa membuat soal-soal kalian, bisa menggunakan juga menghasilkan PPT atau PowerPoint yang akan diberikan atau dijelaskan kepada kalian. Nah, itu adalah kolaborasi manusia kita dengan AI. Banyak sekali ya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kolaborasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Baik, kalau seperti itu, sekian, terima kasih. Dan kita tolong duduknya, silahkan berkelompok. Ini sudah berkelompok? Sudah, bertempat-tempat ya? Iya. Oke. Kalau begitu, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi, nanti silahkan kalian mengerjakan satu kelompok. Ya. LKPD-nya diberikan. Silakan kerjakan per kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan diisi identitasnya, jangan lupa. Identitas kelompoknya diisi dulu ya. Oke. Silakan baca dengan baik soal di LKPD-nya. Ya. Ada tugas per kelompok. Kalian bawa HP? Bawa. Ada satu HP per kelompok ada? Ada ya. Nah, silahkan kalian gunakan handphonenya untuk mencari jawaban pada LKPD yang diberikan. Ini artinya apa? Kalian sudah berkolaborasi belum? Sudah. Maka sekarang kalian akan mengaplikasikan kolaborasi manusia dengan AI dalam bidang pendidikan menggunakan
di sana kalau jawabannya ini yang Sudah selesai mengerjakan KPD-nya? Sudah. Silakan Ibu mau ada 2 kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang mau? Oke, dipilih ya. Kelompok ladies dan kelompok Delia. Oke. Yang lain kita lihat ya presentasinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, diskusikan dengan teman sekelompok Anda apa yang didapat setelah mendengar penjelasan materi. Jawaban nomor 1, kami menyadari bahwa AI sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, dulu ya, simpel aja. Oke, sebentar. Selanjutnya, dengan kekurangan HP, silakan diskusikan dengan teman sekelompok tentang penggunaan atau kolaborasi KA dalam bidang pendidikan. Minimal 2 penggunaan KA untuk mempermudah Anda sebagai siswa untuk mengerjakan tugas di sekolah. Contohnya menggunakan ChatGPT untuk mencari tahu materi yang belum kita pahami. Contohnya pelajaran apa? Matematika. Oke. Terus Canva AI untuk mempermudah membuat desain presentasi dengan cepat. Oke. Misalkan tanpa AI. Misalkan ada tugas dari mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Kalian diminta untuk membuat slide tentang apa? Tentang komponen. Oke. Jadi kalian minta bantuan AI sehingga slide PPT ini bisa dibuat dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, betul ya jawabannya. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Delia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1, diskusikan dengan teman sekelompok Anda apa yang didapat setelah mendengar penjelasan yang tadi. Jawaban dari kita yaitu para siswa dapat mengetahui pengertian tentang AI, karakteristik dari AI, dan kolaborasi AI dengan manusia. Oke, ya. Sip. Pertanyaan kedua, dengan menggunakan HP, silakan diskusikan dengan teman sekelompok tentang penggunaan atau kolaborasi KA dalam bidang pendidikan. Minimal 2 penggunaan KA untuk mempermudah Anda sebagai siswa untuk mengerjakan tugas di sekolah. Juga jawabannya yaitu Brainly AI Tutor untuk membantu siswa memahami pelajaran matematika. Brainly Tutor ya? Brainly Tutor ya. Jangan dari aplikasi Play Store ya itu? Ya. Terus Terus ada Grammarly untuk menyusun tugas dengan bahasa yang lebih baik. Grammarly, iya bisa. Oke. Tugas bahasa Indonesia ya? Ya, bahasa Iya. Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oke. Ya. Oke, bagus jawabannya. Kita tepuk tangan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan jawabannya juga menarik ya. Ibu minta tolong 1 orang bantu ibu untuk
hanya berpikir berdasarkan data, sedangkan manusia berdasarkan emosi, nilai moral dan etika. Oke, ya. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini, dan yang pasti AI itu dipakai di segala bidang pada saat ini. Ya. Tugas kita sebagai manusia itu adalah menggunakan AI dengan nilai moral dan etika. Jadi tidak seenaknya menggunakan AI untuk kepentingan sehari-hari. Ya. Ada nilai moral dan juga nilai etika yang harus kita lihat. Tapi terlebih dari semua itu, AI membuat kita menjadi mudah untuk mengerjakan sesuatu. Oke. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, silahkan KM untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Ya. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini berguna dan juga bermanfaat untuk kalian. Silakan KM pimpin doa. Belum meninggalkan